Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Turis Channel. Salam syukur sedunia. Oke bro, di video kali ini saya akan bagikan tips. Saya akan bagikan tips bagaimana cara mendapatkan customer, bahasa gaulnya customer alias pelanggan. Bagaimana cara mendapatkan pelanggan yang banyak? Cara mendapatkan pelanggan yang banyak adalah dengan cara bagaimana kita mengobrol dengan pelanggan. Seperti contoh seperti ini. Apabila ada pelanggan yang datang dari luar misalnya, bukan dari orang lokal. Biasanya saya ini dengan pertanyaan dari mana atau mau kemana mas, begitu. Berkonti apa nanti mas, seperti itu kalau bahasa Jawanya. Dan dia jawab pasti dari sini, dari situlah. Terus akhirnya kalau dia udah diem, kita tanya lagi. Kita jangan cerita. Kalau kita cerita itu orang bosan. Kita tanya lagi, aslinya mana? Kalau misalnya kita nggak tahu dia asli mana, kalau misalnya dia pendatang. Karena di sini kalau saya lihat ini pegawai dari Pertamina atau pegawai dari Pepsi atau pegawai dari Exxon Mobil, itu saya tahu dari orang. Kalau memang orang lokal ya aslinya rumahnya mana, seperti itu. Mas aslinya lah mana, aslinya di mas, tanya-tanya kok bawa helm habis dari mas, seperti itu. Kita harus cerdas di situ bro, cara mendapatkan pelanggan yang banyak. Ini tips. Dan setelah saya survei, saya kan juga berdasarkan pengalaman nih. Ini pengalaman adalah guru terbaik bagi kita ya bro. Saya selama 1 bulan saya praktekkan, saya ramah kepada pelanggan, dan akhirnya saya sampai kewalahan menghadapi pelanggan. Dan ini juga tips dari orang yang guru saya selama ini. Dia udah tua ya, sering cangkruk di tempat pangkas saya. Ini katanya kalau saya praktekkan bisa dapat pelanggan banyak, lebih-lebih dari ini. Silahkan dipraktekkan kepada customer Anda yang baru pemula. Baru pemula jangan bosan kepada pelanggan yang cerewet, pelanggan yang susah diatur, atau pelanggan yang minta ini, minta itu. Itu diturutin aja bro, karena kamu juga sambil belajar. Ini sudah saya praktekkan dulu itu. Saya kalau ada pelanggan datang terus, datang lagi dan banyak ramai, itu saya capek dan saya mau marah itu sebenarnya. Kalau sekarang ya senyumin aja, alhamdulillah ramai, alhamdulillah banyak, seperti itu. Jangan di ngersulani. Jadi manusia itu jangan ngersulo, jangan mengeluh. Agar pangkas rambut ramai, jangan mengeluh, selalulah bersyukur, bersedekah ya, kalau bisa minta doa kepada orang tua juga. Itu banyak sekali tips-tips cara pangkas rambut ramai itu yang mendukung kita. Doa istri mungkin yang sudah nikah. Praktek yang saya lakukan selama ini adalah ramah kepada pelanggan, selalu bertanya, tidak bercerita. Jangan bercerita, mas kemarin rumah tanggaku hancur, aduh mas kemarin istriku tuh digodain sama laki-laki lain, wis gak masuk. Ndekane aku bar ngarit ning kono wis gak masuk. Pengenane, nah kalau orang tani ya ditanyain gimana mas pertaniannya. Nah seperti itu. Kalau saya biasanya ya, kalau anak muda ya, dia kelihatan bawa motor baru, motornya apik ya bro, keren. Waduh, nek cah cilik ya wis ganteng, wis bar setelah kita puji, wis ganteng jos, wis gak nangis, wis. Itu adalah upas. Terkadang ya ada pelanggan, ini cerita ya, ada pelanggan saya pangkas sampai dia nggak fokus sama rambutnya. Saya tanya, asli mana mas? Asli Purwodadi katanya. Bekerja di mana? Di Jambaran sini ya yang gini-gini. Saya dulu beruntungnya saya dulu juga ikut di proyek ya, jadi agak sedikit agak paham tentang proyek. Jadi apa? Jadi ini, jadi itu. Terus saya tanya terus dan dia bercerita sampai nyaman. Dan ceritanya belum selesai, tapi pangkasnya udah selesai gitu. Karena saya bikin nyaman dia, dan dia tuh nggak fokus mau di sini pedal, mau di sini jelek, itu lo nggak terasa sampai beneran ini.
sampai nggak terasa. Jadi dia nggak fokus. Ini kurang tipis. Lihat kepalanya enggak, karena dia udah fokus sama pembicaraan kita berdua. Dan saya survei kemanapun tukang pangkas rambut itu, kalau fokus ya fokus, mangkas saja dia. Nggak ditanya, nggak di apa-apakan. Kalau misalnya ada ibu-ibu bawa anak 2, ini anaknya semuanya bu, ya ditanya kayak di sana. Kalau saya niki yo ganes sedaya, enggak mas, niki misanan, sing niki anak kula sing iki. Biasanya seperti itu. Kalau udah terlalu lama, udah pelanggan lama, ini kan untuk pemula ya, pastinya pelanggannya baru-baru. Kalau sudah lama, ya saya tanya pekerjaannya udah gimana, masih tetap bekerja di situ kah atau di mana, seperti itu. Pokoknya tanya ramah kepada pelanggan. Kamu harus pintar-pintar otak kamu untuk membuat pertanyaan seperti itu. Jadi pertanyaan dengan secara logis ya. Kalau nggak secara logis, nanti kamu nggak kenal, kamu tahu-tahu kamu bolo SMP ndek biyen masa kowe lali, kowe bangetan lah cara ngono. Wis salah besar. Jadi kita harus juga delok-delok, maksudnya ramah mbek pelanggan ki ya delok-delok. Piye carane setuk pelanggan kuwi nyaman ambek awakmu. Dan dek mang aku ki motongi wong Jakarta, Bro. Wong Jakarta tak potongi cerita dawa, maune awale ya cerewet, terus akhirnya ngguri-ngguri gak cerewet sampai maghrib, adzan maghrib ku gak mulai deh, pengen cerita perkara tak rungokno. Potongnya wis bar, aku sampai motong oleh 5 iki dek iku mulai cek lungguh ning guriku, cek lungguh aku karo motong karo cerita, margae dia merasa tak ceritani lucu, ketawa pokoknya tak ceritani. Aki kendan cerita, kono yo cerita, sama-sama cerita. Kalau kita sudah akrab, sama-sama cerita nggak apa-apa. Kalau kita belum akrab, kita tanya kepada dia. Kita udah agak akrab ya, jadi saya ceritakan tentang YouTube saya, tentang kehidupan saya. Ini lucu-lucu dan dia itu ketawa gitu loh, dan awet banget nggak mau pulang gitu. Sampai dia nyaman. Terutama bikin nyaman dulu customer kamu. Bagaimana caranya itu terserah kamu ya, pokoknya yang nomor 1 bikin nyaman, bikin pertanyaan, dan mangkasnya juga harus bagus dong, dengan pertanyaan secara logis loh ya, jangan nggak secara logis. Oke, itulah tips untuk pangkas rambut biar ramai, banyak pelanggan. Praktekkan selama 1 bulan 2 bulan. Kalau belum ramai, laporan sama saya, tulis di komentar. Masih belum ramai, apa kendalanya, nanti akan saya bantu. Oke ya bro, seperti itu cara biar ramai. Di sini kan kadang ada yang sepi, ada yang ramai. Kalau memang udah dengan cara ini, cara itu, sedekah udah, ramah udah, ini udah, tempatnya udah strategis, harganya udah murah, potongnya udah bagus, tapi kalau masih nggak membuahkan hasil, kita udah usaha, berarti wallahu alam, itu namanya udah rezeki kita yang ngatur, gitu ya bro ya. Oke, tetap semangat bagi pemula semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cukur sedunia.